Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama. Di siang hari ini kembali kita merasakan rahmat dan kasih sayang sehingga kita ditetapkan menjadi hamba-hamba yang tetap dalam iman dan Islam kita, serta dimudahkan untuk melaksanakan berbagai macam amal istiqamah, terutama dalam berjamaah. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan waktu serta ilmu yang bermanfaat sesaat waktu yang kita manfaatkan untuk kita saling thalabul ilm. Hadirin rahimakumullah, semalam saya sudah sampaikan untuk menyempurnakan di pertemuan Maghrib dan Isya, karena mendapatkan jadwal siang hari ini saya akan melanjutkan 5 poin terakhir. Ada 10 poin dalam bentuk larangan di dalam surat Al-Kahfi. 5 telah saya sampaikan semalam, Maghrib sampai Isya. 5 yang lain insya Allah saya sempurnakan di kajian zuhur ini. Yang keenam, di antara larangan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi di ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra." Maka janganlah engkau bertanya kepadaku sesuatu pun hingga aku yang akan menyampaikan kepadamu beritanya setelah jelas duduk permasalahannya. Ini adalah perjanjian antara Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Ketika Nabiullah Musa hendak berguru kepada beliau, syarat yang diberikan, 1, jangan bertanya sampai aku ceritakan kepadamu duduk permasalahannya. Jangan banyak komen sebelum nanti aku jelaskan. Maka ini ujian kesabaran. Kadang rasa ingin tahu mendorong kita untuk cari tahu. Ini yang menjadi masalah utama. Rasa ingin tahu yang mendorong kita, akhirnya kadang-kadang kita komen sebelum waktunya. Kita sudah memberikan komentar sebelum kita mengetahui duduk permasalahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang keras, bahkan tanda keimanan sifat orang fasik itu mengomentari sebelum tabayun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepadamu berita yang dibawa oleh orang fasik, maka jangan komen sebelum tabayyun. Karena tidak bisa satu berita itu hanya dengan katanya, tapi mesti kita pastikan faktanya. Apa alasan Allah dalam surat Al-Hujurat? Antusibu qauma bijahalatin. Agar kalian tidak menuduh orang yang tidak bersalah. Jelas, tegas. Kenapa kita diperintahkan untuk tabayyun? Jangan komen dulu sebelum kita pastikan kebenarannya. Maka cukuplah sebuah dosa, kata Nabi, ketika kita menyebarkan sebelum kita pastikan kebenarannya.
Ini alias orang yang banyak komentator, selalu nyinyir kata orang, kepo kata orang hari ini. Sikit-sikit orang dikomentari, kenapa Bapak pakai baju ini ya? Ini kok bajunya merah Pak ya? Semuanya dikomentari, yang nggak perlu. Apa urusan kita? Ini namanya orang yang suka ngurus orang lain. Maka hati-hati, sikap orang yang suka ngasih komentar. Kalau kita ini suka ngasih komentar orang lain, menjawab yang belum tentu pastinya, maka hadirin hati-hati, ada masalah dalam hati kita. Orang kurang punya kerjaan yang seperti ini. Orang yang sibuk mengomentari orang lain menunjukkan bahwasanya dia kurang pekerjaan, kurang piknik kali ya. Sikit-sikit komen. Para buzzer, ini yang harus kita pastikan. Suka ngasih komen yang bukan faktanya. Hati-hati, fitnah ini namanya. Lebih kejam daripada pembunuhan kata Allah Subhanahu wa taala. Sedang kita saja kalau bukan ada urusannya dengan kita, jangan suka ngurusi orang lain. Dan ini adalah salah satu di antara syaratnya. Wahai Musa, kalau engkau mau siap berguru kepadaku, satu syarat, jangan banyak tanya dulu. Nanti sampai aku berikan duduk permasalahannya. Ternyata beliau tidak mampu. Sifat manusia hadirin, rasa ingin tahunya tinggi. Maka hati-hati karena kita khawatir terjerumus kepada aib orang lain. Kadang-kadang hadirin, orang yang suka ngasih komentar ini sibuk dengan urusan orang lain, lupa dengan aibnya sendiri. Maka orang yang menyibukkan dengan orang lain, yakin mereka ini akan tertutup dengan aib dirinya sendiri. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita keberuntungan kita, kesuksesan kita adalah ketika kita sibuk dengan aib diri sendiri sebelum dengan orang lain. Maka cukuplah menyibukkan dengan diri, kalau tidak ada kaitannya tidak perlu komentar. Tidak perlu banyak komen dan banyak tanya. Kecuali hadirin kalau perkara-perkara yang memang ada kaitannya dengan urusan kita, urusan agama tentu, maka kita harus senantiasa pastikan benar atau tidaknya. Yang berikutnya, yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala meneruskan di ayat 72. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam, beliau berkata, Qala la tu'akhidni bima nasit. Qala la tu'akhidni bima nasit. Musa berkata, janganlah engkau menghukumku apa yang aku lupa. Nih, beliau lupa perjanjiannya. Beliau tidak mampu menahan. Ketika Nabiullah Khidir bocori perahu. Ini udah perahunya orang miskin, kita gunakan untuk berlayar, tiba-tiba dibocori. Maka apa kata Nabiullah Musa alaihissalam? Akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau benar-benar melakukan perbuatan yang aku ingkari, bocorkan perahu. Maka apa kata? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dah aku bilang, kau enggak akan mampu berguru bersamaku. Baru dia ingat. Maka beliau minta kemudian, la tu'akhidni bima nasit. Kau jangan hukum akulah apa yang aku lupa. Hadirin, ini larangan dalam hubungan sosial. Pandai-pandailah kita memaklumi atas ketidaksempurnaan seseorang. Yakin hadirin, ini kunci sukses, kunci harmoni. Mau harmoni dengan rumah tangga, mau harmoni dengan tetangga, mau harmoni dengan teman dan sahabat. Kuncinya satu, pandai-pandailah kita memaklumi karena yakin ketidaksempurnaan kita. Manusia ini karena tidak sempurna, manusia ini karena lemah, banyak kekurangan. Maka hadirin, kalau kita tahu, insya Allah ini kunci harmonis. Sebab kalau kita sikit-sikit lalu kemudian menghukum orang, tidak memberikan ruang toleransi, ini yang seringkali persahabatan itu lepas. Maka kadang-kadang kita untuk berteman, bertetangga, berumah tangga juga, kalau ada kurang-kurangnya,
Maklumilah, namanya juga manusia, penuh dengan ketidaksempurnaan. Kita ini khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kelemahan. Kesadaran hadirin. Kesadaran bahwa manusia tidak sempurna, bahwa boleh jadi manusia itu salah dan tidak sengaja, insya Allah ini yang akan melahirkan sikap bisa memaklumi dan tidak mudah untuk menjustifikasi. Oh, mungkin dia lagi tidak tahu, mungkin dia tidak tahu. Oh, mungkin tidak sengaja. Oh, mungkin dan sebagainya. Ini adalah la tu'akhidni bima nasit. Jangan engkau menghukum aku apa yang aku lupa. Hadirin rahimakumullah, seringkali masalah muncul adalah ketika kita menuntut orang untuk sempurna. Menuntut lebih. Suami istri akan terus berantem. Tidak akan pernah harmonis ketika dia tidak menyadari kekurangannya yang mestinya ditutup dan disempurnakan. Terlalu di atas kemampuannya untuk menuntut. Maka ini seringkali yang menjadi masalah. Karenanya Nabi SAW dalam hadis Muslim, beliau berpesan kepada kita, la yafruku mu'minun mu'minatan in sakhita minha radiyal akhar. Janganlah seseorang itu menghukum, mengkorek-korek kesalahan orang, mencari-cari ketidaksempurnaan orang. Kalau kalian tidak menyukai satu sisi, maka ciri yang lain yang kau sukai, niscaya engkau akan dapat menerimanya. Ini resep dalam apapun hadirin. Mau dalam rumah tangga cocok. Seorang suami yang sedikit memberikan ruang kepada istrinya atas ketidaksempurnaannya dan dia berusaha untuk mencari nilai lebihnya yang lebih banyak, insya Allah akan bisa menerima harmonis. Kalau tidak hadirin, istri dituntut melebihi dari sesuatu yang terbatas. Maka orang yang seperti ini tidak sadar. Allah saja hadirin menerima keterbatasan kita. Kita menuntut yang sempurna. Dunia ini nuntut kita sempurna. Padahal Allah menerima apa adanya. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak mampu berdiri, sila duduk. Kita mampu duduk, sila kita baring. Boleh. Subhanallah. Menerima keterbatasan kita. Tidak mampu haji, boleh haji. Kenapa kita menuntut orang melampaui kemampuannya? Ini yang seringkali menciptakan masalah dalam hubungan sosial. Memandang orang lain itu sempurna, tidak ada cacat, tidak ada salah. Maka ini alasan agar diterima. Aku lupa wahai Hidir pesanmu. Hadirin rahimakumullah. Maka ini penting bagi kita, la tu'akhidni bima nasit. Termasuk juga kaitannya hadirin dalam urusan tidak hanya rumah tangga, tidak hanya dalam pertemanan, termasuk bagaimana kita mensikapi kesalahan seorang ustadz misalkan, kesalahan seorang kiai, kesalahan ulama. Siapapun selain Nabi bisa bersalah. Yang maksum hanya Rasul. Maka bagi kita, kalau ada orang yang sudah banyak kontribusinya, banyak perannya untuk agama, banyak dakwahnya yang diberikan untuk kebaikan umat ini, kalau ada salah sikit-sikit, maklumi. Nah begitu. Jangan karena, kata orang ini, setitik nila, gimana itu? Jangan sampai kemudian satu titik nila menghilangkan susu sebelanga, begitu ya. Artinya hadirin, kita ini kadang-kadang fokus pada satu kesalahan, lupa dengan banyak kebaikan. Ya, lupa dengan banyak kebaikan. Maka ini penting bagi kita dalam kaidah kehidupan sehari-hari. Kemudian sama di ayat 73-nya, poin yang ke-8 ya. Poin yang ke-8, wala turhiqni min amri usra. Jangan paksakan diriku untuk melakukan sesuatu yang sulit aku lakukan. Jadi ini larangan yang ke-8. Jadi jangan memaksa orang untuk
melakukan di luar batas kemampuannya. Intinya begitu. Beliau beralasan, ini batas kemampuanku. Maka hadirin, manusia itu ada nilai keterbatasannya. Dan dalam batas kemampuan kita, disitulah tanggung jawab kita. Allah tidak menuntut melebihi dari kemampuan kita, tapi Allah menuntut ketika kita tidak mengoptimalkan potensi yang ada. Maka ini harus kita bedakan. Bahwa memang di dalam kehidupan ini kita tidak boleh memaksakan di atas kemampuan. Sebab kalau kita memaksakan kehendak, seringkali kadang-kadang kita putus di tengah jalan. Itu intinya. Putus di tengah jalan. Orang mau lari maraton 10 kilo, 100 meter pertama udah digenjot. Baru 100 kilo langsung kram kakinya. Nggak bisa meneruskan yang lain. Ini terlalu bersemangat. Dia tidak tahu cara yang mengelola dalam kehidupan ini. Maka kita maksakan bahkan dalam kebaikan sekalipun kita perlu ada seninya. Nabi SAW ketika beliau melihat Siti Zainab sampai bergelantungan. Tali di antara dua tiang. Apa ini wahai Zainab? Tali ya Rasulullah. Untuk apa tali ini? Aku akan bergelantungan kalau aku merasa mengantuk. Masya Allah. Langsung Nabi menegur. Allah tidak akan pernah bosan. Kitalah yang bosan. Maka kalau kalian terasa letih, mengantuk, tidur dulu. Baru nanti setelah semangat, kalian bangun lagi teruskan. Khawatir nanti kalian mengumpat yang seharusnya kalian memuji. Itu baca ayat yang harusnya isinya pujian. Lalu karena kita setengah sadar, antara sadar nggak ada sadar, lalu kita mengucapkan kata-kata yang mengumpat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin, seninya dalam kehidupan beragama dan ibadah sekalipun ya hadirin, kita ini manfaatkan momentum semangat. Manfaatkan momentum semangat. Karena iman kadang-kadang tidak sama di semua waktu. Makanya kalau kita menimbulkan semangat, optimalkan. Tapi ketika kita mulai terasa kendur, maka rehatkan diri untuk mengumpulkan tenaga kembali. Jangan paksakan. Memaksakan kehendak, seringkali kita terjatuh, gugur sebelum sampai kepada tujuan. Maka ini juga menjadi kaidah bagi kita, hadirin, ukur kemampuan kita. Wala turhiqni min amri yusra. Jangan paksakan aku wahai Khidir di atas batas kemampuanku. Aku tidak mampu untuk apa? Bersamamu ini ya. Dipaksa, khawatirnya di atas kemampuannya. Maka ini hadirin kaidah dalam apapun, termasuk juga kaidah dalam pendidikan. Ini kunci sukses. Kadang-kadang seorang ayah, orang tua punya impian, tapi tidak ngukur kemampuan anak. Memang kadang-kadang hadirin bisa stres. Kita tidak hafal Quran. Anak kita paksa, pokoknya adik harus hafal Quran ya. Kalau nggak hafal Quran, hati-hati. Jadi khawatir nanti stres, banyak yang begitu. Bagus, kita orang tua berharap besar agar anak-anak kita untuk menghafal Quran. Tapi jangan tekan sampai batas tidak mampu. Nanti bisa gila nanti. Bisa gila nanti, terlalu tertekan. Bahkan motivasi, beri semangat, itu yang bagus. Nih, karena orang tua punya impian, punya harapan besar, dipaksakan kepada anaknya, masing-masing ada batas kemampuan yang dimiliki oleh mereka. Yang ke-9 hadirin, saya cepat-cepat saja. Ayat yang ke-76. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menegaskan, qala in sa'altuka an syai'in fala tusahibni. Di dalam ayat ini, fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Perkataan Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Fala tusahibni. Kau jangan sertakan lagi aku untuk terus menemanimu. Jadi kalau nanti aku salah lagi, udah 2 kali nih. Ini kan ceritanya udah 2 kali ditegur. Padahal udah janji. Jangan banyak komen dulu. Nanti baru aku ceritakan. Maka setelah teguran kedua ini, Nabiullah Musa kemudian mengatakan, kalau nanti aku komen lagi ini,
Kalau nanti aku komen lagi, qala in sa'altuka an syai'in, kalau aku komentar lagi nanti, fala tusahibni. Dah, kau jangan sertakan aku dalam perjalananmu ini, qad balaghta min ladunni udra. Dahlah cukup engkau bisa menerima alasan-alasanku. Hadirin rahimakumullah, ini adab yang sangat indah sekali. Dari sosok seorang Nabiullah Musa, padahal beliau Rasul, derajatnya lebih tinggi. Begitupun beliau ulul azmi. Tapi yang dicontohkan kepada kita, sadar diri intinya. Dah 2 kali ditegur, lalu nanti kalau sampai kali yang ketiga, wahai Khidir, dahlah kau lepaskan jak aku. Dahlah cukup engkau terima, malu aku. Dan kau tegur berkali-kali ini. Subhanallah. Hadirin, inilah nikmat kita sebut dengan jiwa lapang hati. Kalau memang tidak mampu, mundur. Nah, begitulah, kira-kira begitu. Kira-kira adabnya itu ini. Adab Nabiullah Musa. Beliau ketika dia 3 kali tegur, fala tusahibni, qad balaghta min ladunni udra. Dahlah cukup engkau negur 3 kali. Engkau masih menerima aku? Dapat alasan-alasanku. Subhanallah. Inilah alasan atau sikap lapang dada yang luar biasa. 3 kali salah dan beliau menyatakan itu salah. Dan akhirnya beliau siap, udahlah mundur saja saya. Daripada kemudian aku tidak mampu. Ini kelapangan hati seorang nabi. Yang siap untuk ditegur, siap untuk mengakui kesalahan, siap untuk menerima kritikan. Ketika memang salah, dia salah. Dan ketika sudah cukup untuk kemudian menunjukkan kesalahannya, maka beliau pun juga mengakui kesalahan itu. Memang saya tidak layak untuk menjadi muridmu, wahai Khidir. Subhanallah. Ini yang luar biasa. Yang ke-9, fala tusahibni qad balaghta min ladunni udra. Kau jangan sertakan aku lagi dalam perjalananmu ini, sebab sudahlah cukup engkau bisa menerima. Aku pun dah terima kasih engkau bisa menerima kekuranganku. Dari sini aku dah belajar. Inilah sikap seorang negarawan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau mengakui kesalahannya dan cukup 3 kali teguran. Beliau diterima, masih menerima. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Meskipun akhirnya setelah yang ketiga ini benar-benar dilajak oleh Nabiullah Khidir. Ketika beliau komen lagi. Mengomentari apa? Mengomentari pagar yang diperbaiki. Padahal beliau tidak mendapatkan kebaikan. Maka beliau mengatakan, hadza firaqu baini wa bainik. Sampai di sini batas pertumbuhan kita. Sampai di sini kita bersama-sama. Sebagaimana janjimu tadi yang ketiga tadi. Kalau engkau nanti aku komen lagi, ternyata nggak mampu lagi dia. 3 kali pun tidak mampu lagi. Dah, cukup sampai di sini. Hadza firaqu baini wa baini. Ini batas akhir antara aku denganmu. Dah sampai di sini aku akan jelaskan. Baru ayat-ayat berikutnya itu menjelaskan kenapa aku bocori perahu. Kenapa aku membunuh anak? Kenapa aku betulkan pagar? Barulah dia, oh begitu. Seringkali kadang fakta baru muncul ketika kita mulai dari data-data yang ada. Maka hadirin, ini yang ke-9 dan yang terakhir, larangan di dalam surat Al-Kahfi ini Allah sampaikan dan ini yang menjadi puncaknya. Yaitu larangan di surat Al-Kahfi 110-nya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Jangan berbuat syirik. Ini larangan yang ke-10. Jangan berbuat syirik dan mempersekutukan Allah kalau kalian, wahai hambaku, yarju liqa'a rabbih. Kalian berharap bertemu, berjumpa dengan Allah, sedang Allah redha dengan kita. Maka sekali-kali hindari dan jauhkan dari persekutuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hadirin rahimakumullah, 5 poin terakhir sehingga sudah sempurna 10 poin menyempurnakan kajian kita semalam. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama dalam bingkai kita membangun sikap akhlak dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan dalam setiap cerita-cerita Al-Quran ternyata banyak sekali pesan-pesan yang sangat-sangat mulia ya, untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.